Makna kemeriahan sambutan Prabowo ke Erdogan. Presiden Prabowo ingin perkuat perdagangan Indonesia-Turki. Jokowi ungkap hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Operasi penyelamatan kecelakaan bus di Guatemala. Pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Sally. Apa kabar hari ini? Luar biasa sehat ya. Dan tentunya kita berdua terus mendoakan yang terbaik untuk pemirsa di rumah. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada bisa dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga kegembiraan selalu menyertai kita semua. Seperti itu ya Sally. Dan ada kabar gembira Faiz dan pemirsa di mana kita ketahui di hari kemarin Presiden Prabowo Subianto menyambut Presiden Erdogan. Betul, walaupun Presiden memang Turki. Kita lihat di tengah hujan namun tidak menutupi semangat dari Prabowo Subianto maupun menteri-menteri yang menyambut Presiden Turki tersebut. Betul, dan tentunya juga banyak sekali antusiasme dari anak-anak SD, SMP, SMA juga turut hadir di sana untuk menyambut kedatangan dari Presiden Turki. Dan sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Beberapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 11 hingga 12 Februari 2025 untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Turki. Sambutan kedatangan Presiden Erdogan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor berlangsung meriah dengan iring-iringan, pasukan berkuda, hingga sambutan anak-anak sekolah. Upacara penyambutan resmi digelar di Istana Kepresidenan Bogor pada Rabu 12 Februari 2025 dengan diiringi oleh 75 pasukan berkuda yang mengawal iring-iringan kendaraan hingga depan istana. Selain itu, upacara juga dimeriahkan dengan tembakan meriam sebanyak 21 kali sebagai tanda kehormatan bagi tamu negara. Presiden Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Presiden Erdogan, juga sejumlah Menteri Kabinet Indonesia yang turut hadir dalam acara penyambutan di Istana Bogor. Masyarakat dan ratusan pelajar SD dan juga SMP di Kota Bogor juga menyambut antusias kedatangan Presiden Erdogan. Mereka berkumpul di sekitar pedestrian, dilalui oleh iring-iringan membawa bendera kecil Indonesia dan Turki sebagai bentuk penghormatan dan kegembiraan atas kunjungan tersebut. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turki telah terjalin sejak tahun 1950. Sepanjang perjalanannya, kedua negara telah menjalin kerjasama di berbagai bidang termasuk ekonomi, pertahanan, dan juga sosial budaya. Sementara kunjungan Presiden Erdogan kali ini juga bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antar kedua negara dan memasuki tahun ke-14 kerjasama strategis antara kedua negara. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, kedua pemimpin membahas berbagai topik penting termasuk penguatan kerjasama di bidang ekonomi dan pertahanan. Mereka juga membahas pelaksanaan perdana High Level Strategic Council sebagai upaya untuk meningkatkan hubungan strategis antara kedua negara. Kunjungan ini diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki, serta mendorong kerjasama yang lebih erat di berbagai bidang strategis. Dari Bogor, Jawa Barat, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan disambut di Istana Bogor dengan upacara kenegaraan yang meriah, salah satunya dengan 75 pasukan kuda yang akan mengawal Presiden Erdogan sampai ke halaman istana. Presiden Prabowo ingin memberikan pesan bahwa Indonesia sebagai bangsa besar ingin menyambut negara sahabat dengan ramah, sekaligus menandai hubungan diplomatik Indonesia-Turki selama 75 tahun. Hal ini disampaikan oleh Deputi Protokol Pers Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, di mana agenda pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan akan dimulai pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Sebelumnya sebanyak 1.000 personel upacara disiapkan di halaman Istana Bogor untuk menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, 75 pasukan berkuda untuk mengawal kedatangan Erdogan, serta 17 pasukan pengamanan Presiden yang akan mengawal Erdogan selama di Indonesia. Bapak Presiden Prabowo sangat concern dengan hal ini. Beliau sangat ingin memberikan penghormatan tertinggi kepada tamu negara, tamu kita semua dengan
memberikan penghormatan yang terbaik. Kita melakukan itu antara lain adalah sebagaimana yang kita saksikan di belakang kami, tempat upacara kita akan melibatkan lebih dari 1.000 pasukan upacara, kemudian juga kita libatkan anak-anak sekolah di sekitar Bogor untuk menyambut Presiden Erdogan, kemudian juga pasukan berkuda, ada 75 pasukan berkuda yang akan mengawal dan mengiringi ketibaan Presiden Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor. Yusuf menyebut kemegahan penyambutan Presiden Erdogan di Istana Bogor membawa pesan bahwa Indonesia adalah negara yang ramah bagi tamu negara dengan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal, sehingga akan memberikan kesan tersendiri bagi Presiden Erdogan ketika mengunjungi Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan niatnya di hadapan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk memperkuat hubungan kerjasama diplomatik antar dua negara. Menurutnya salah satu hal yang harus diperkuat adalah sektor perdagangan yang diharapkan dapat semakin menguntungkan kedua negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin negara tersebut turut didampingi jajaran kabinetnya. Presiden Prabowo menyampaikan keinginannya terhadap hubungan kedua negara. Presiden mengatakan hubungan kerjasama diplomatik yang telah terjalin dengan baik dan solid selama 75 tahun diharapkan konsisten. Selain itu, Presiden Prabowo pada pertemuan bilateral ini juga menyampaikan kehendaknya agar perdagangan kedua negara semakin saling menguntungkan. Pertemuan hari ini adalah bukti bahwa kemitraan Indonesia dan Turki sangat kokoh dengan sangat solid. Dan saya beserta pimpinan politik Indonesia menghendaki hubungan ini menjadi lebih kokoh, lebih solid, dan lebih erat. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kita ingin perdagangan di antara Turki dan Indonesia lebih meningkat, dan saya yakin bahwa akan meningkat dalam waktu dekat. Dan kita akan terus berupaya supaya perdagangan antara Turki dan Indonesia lebih berimbang, saling menguntungkan dan saling memperkuat. Marilah kita segera selesaikan perjanjian perdagangan kita, SEPA, untuk memperkuat ekonomi kita masing-masing. Dijelaskan, kunjungan Presiden Erdogan kali ini bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara, sekaligus memasuki tahun ke-14 kerjasama strategis antara kedua negara. Keduanya juga turut menyaksikan penandatanganan kerjasama antar kedua negara di berbagai sektor. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar industri pertahanan Indonesia dan Turki bisa memproduksi alutsista bersama. Dan dari Presiden Prabowo Subianto mengatakan saat ini beberapa kerjasama sudah terjalin antara Indonesia dan juga Turki dalam bidang pertahanan dan telah melibatkan industri pertahanan seperti Roketsan, Aselsan, serta Baykar. Kami juga mohon dukungan yang mulia karena kami ingin mempunyai joint venture dengan beberapa perusahaan Turki dan kita ingin joint production bersama industri pertahanan. Kemudian kita juga sudah punya kerjasama yang baik dengan
banyak perusahaan Turki yang ternama, Roketsan, Aselsan, juga dengan Baykar. Saya juga memohon supaya perdagangan kita masing-masing bisa saling menguntungkan. Saat ini biaya masuk bagi barang-barang kita masih cukup tinggi, tapi saya percaya nanti di antara Menteri Perdagangan hal-hal ini bisa kita selesaikan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani menyebut bahwa investasi memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu pemirsa, Rosan mengatakan bahwa Indonesia butuh investasi sebesar 13.032 triliun hingga 2029 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani mengungkapkan Indonesia membutuhkan investasi sebesar 13.032 triliun dari periode 2025 sampai 2029. Jumlah investasi jumbo ini untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%. Hal ini disampaikan Rosan dalam acara World Bank New Insight on the Business Environment in Indonesia di Jakarta pada Senin 10 Februari 2025. Jika dirinci dari total investasi tersebut, di tahun ini BKPM perlu merealisasikan investasi sebesar 1.905,6 triliun. Angka ini untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3% secara years on years. Last year in 2024, we still managed to have the investment totally to Indonesia around 114.3 billion US dollar, equivalent about 1,714 trillion rupiah, is a 103.9% of the target set by the President back in 2024. But the total investment for the next 5 years, actually the number is more than 800 billion US dollars for the next 5 years, from 2025 to 2029. I mean, if you compare it with the past 10 years, that's the jump around 143%. This goals, the target that we have to achieve from our ministry. So having this report actually give us, the feedback in which sector that we need to be improved, and in the same time, which sector that we still behind compared with our neighboring countries. Because in the same time, we are also competing with our neighboring countries to bring the investment, especially the foreign direct investment, to Indonesia. Rosan menekankan investasi memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi, lantaran mampu memberikan sumbangsi terbesar kedua bagi pertumbuhan ekonomi nasional selama ini. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, terkait dengan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai 8% di mana Menteri Investasi dan juga Hilirisasi yaitu Rosan Roslani sempat mengatakan untuk mencapai angka tersebut ini Indonesia ini membutuhkan investasi sebesar 13.032 triliun rupiah. Tapi kalau misalnya kita melihat terkait dari BKPM juga, kalau kita melihat ini harus merealisasikan angka ini sebesar 1.105,6 triliun rupiah ini untuk mencapai angka 5,3% dalam year on year seperti itu. Betul, dan kita ketahui memang dari investasi yang ingin Indonesia ambil ini untuk memajukan ataupun menumbuhkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 8%. Kita ketahui bahwasanya memang dari pemerintahan Indonesia terus melakukan kerjasama, menarik investasi dari luar untuk membangun segala infrastruktur maupun dari pembangunan IKN sendiri. Dan benar sekali yang dikatakan oleh Menteri Investasi Rosan Roslani yang mengatakan bahwa terkait investasi ini adalah memberikan peran yang krusial karena juga dapat memberikan sumbangsi terbesar kedua bagi pembangunan ataupun ekonomi nasional di Indonesia. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen.
Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyebut ada pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Jokowi. Dan Jokowi juga menegaskan bahwa hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto sudah terjalin lama dan sangat solid. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak menampik kabar soal adanya pihak-pihak yang ingin menjauhkannya dari Presiden Prabowo Subianto. Namun Jokowi memastikan hubungannya dengan Prabowo masih terjalin dengan baik. Menanggapi hal tersebut, Jokowi pun merespon dengan santai. Jokowi menyebut bahwa hubungannya dengan Presiden Prabowo baik-baik saja. Saat ditanya apakah dirinya juga merasakan hal yang sama tentang adanya pihak yang hendak memisahkan dengan Presiden Prabowo, Jokowi kembali menjelaskan bahwa hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto sudah terjalin sangat lama dan solid. Jokowi sendiri sudah beberapa kali bertatap muka dengan Prabowo sejak pergantian tampuk kepemimpinan nasional akhir pada 20 Oktober 2024. Kemudian pada awal November 2024, Presiden Prabowo Subianto berkunjung di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Jokowi pun membalas kunjungan tersebut dengan menemui Prabowo di Kertanegara pada awal Desember 2024. Jokowi mengaku masih sering bertemu dengan Prabowo setiap kali berkunjung ke Jakarta. Disinggung soal dirinya pernah berhadapan dengan Presiden Prabowo di pemilihan Presiden 2014 dan juga 2019, Jokowi mengatakan kompetisi itu biasa di dalam politik. Presiden Prabowo ini sudah lama, sudah terjalin lama. Jadi hubungan kami, hubungan baik yang sudah terjalin lama. Dan sampai saat ini ya, hubungannya sangat solid, sama sekali nggak pernah ada masalah. Kalau pendapat Bapak tentang ada yang mau memecah atau menjauhkan Bapak dengan Pak Presiden itu seperti apa? Ya kan nggak apa-apa. Tapi sekali lagi hubungan saya dan Bapak Prabowo itu hubungan baik yang sudah lama terjalin. Bapak sendiri mengakui kok ya, ada merasakan ada pihak-pihak yang berusaha seperti itu. Ya biasa saja. Seperti diketahui, sebelumnya Prabowo Subianto membahas soal hubungannya dengan Jokowi saat memberi sambutan di acara Kongres ke-18 Muslimat NU di Jatim Expo Surabaya beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo juga bercerita bahwa dirinya belajar banyak soal politik dari Jokowi. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri ATR BPN Nusron Wahid ini menyoroti soal pemutusan hubungan atau PHK tenaga honorer imbas dari efisiensi anggaran. Dan dirinya menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak akan terjadi di lingkup aparatur sipil negara atau ASN. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi tenaga honorer akibat dari efisiensi anggaran. Nusron mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah juga tidak akan menyentuh gaji dan tunjangan kinerja aparatur sipil negara. Menurutnya semua hak pegawai akan tetap dibayar sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan untuk tenaga honorer, ia menyebut bahwa status mereka berbeda dari aparatur sipil negara. Nusron menilai honorer merupakan tenaga yang diperbantukan sesuai kebutuhan jika pekerjaan masih tersedia. Oleh karena itu, karena sifatnya tidak melekat seperti aparatur sipil negara, maka berpotensi adanya pengurangan honorer. Aku nggak yakin ya sampai ada ASN. ASN udah pasti kok. Ya, ASN kok PHK itu apa? Wong ASN itu kan nggak mungkin kena PHK kalau ASN itu. ASN ya adanya pensiun atau nggak pensiun itu aja kalau ASN. Kalau udah ASN. Nggak mungkin dong kalau ada PHK itu. Karena udah ada aturannya kan, efisiensi ini kan nggak nyentuh gaji. Belanja pegawai kan pasti kebayar. Ya kan gaji, tukin pasti kebayar. Kalau yang honorer kan memang itu namanya juga honorer. Honorer itu kan tenaga diperbantukan. Kalau memang ada pekerjaan lebih untuk diperbantukan.
Kan dia tidak melekat namanya juga honorer. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Koordinator HAM Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan akan ada satu badan yang diberi wewenang penegakan hukum di laut dalam rancangan Undang-Undang Keamanan Laut. Dan Komisi 1 DPR menyepakati wacana Menteri Koordinator HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra untuk membentuk Undang-Undang Keamanan Laut. Pembentukan ini dilakukan agar penegak hukum di laut tidak saling tumpah tindih antar lembaga. Nantinya dalam wacana RUU Keamanan Laut tersebut akan ada satu badan non-militer yang diberi wewenang dalam penegakan hukum di laut. Selama ini kan memang ada yang di bawah kepolisian Polairut, ada di bawah TNI Angkatan Laut, ada di bawah Kementerian Kelautan, ada Perhubungan, ada Bakamla, dan lain-lain. KPLP juga ya Pak? KPLP juga, ada Bea Cukai juga. Nah, ini masing-masing punya kewenangan dan seringkali kewenangannya itu tumpang tindih di laut. Dan karena itu dirasakan perlu demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kita merapikan semua itu. Kemungkinan hanya ada satu badan yang diberikan kewenangan melakukan penegakan hukum di laut, tapi non-militer sifatnya. Kalau militer, pertahanan, keamanan sudah pasti itu kewenangannya Angkatan Laut, nggak bisa diganggu sama yang lain. Dan kemudian juga dia diberikan kewenangan untuk menjaga keselamatan di laut, keamanan di laut dalam artian non-militer begitu, dan kemudian juga mengambil satu langkah-langkah penegakan hukum di laut seperti penyelundupan, kemudian juga pembajakan di laut, dan tentu skala mereka itu dapat disebutkan dalam satu undang-undang itu kalau menghadapi ancaman atau tantangan seperti ini mereka bisa minta bantuan misalnya dari kepolisian atau bantuan dari TNI, itu biasalah. Begitu juga penanganan terhadap terorisme, kalau sekiranya diperlukan kan bisa melibatkan tentara juga. Walaupun selama ini kelihatannya belum pernah polisi tetap menangani sendiri. Jadi saya kira berkaca dari pengalaman yang lalu kita bikin undang-undang nggak terlalu sulit sebenarnya menyiapkan draft rancangan undang-undang ini, yang pada intinya adalah kita menyambut baik inisiatif Pak Ahmad Herawan dan teman-teman di Komisi 1 supaya kita segera menyiapkan rancangan undang-undang tentang keamanan laut ini. RUU Keamanan Laut yang telah disepakati nantinya akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI Irma Suryani meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mempertimbangkan dampak penerapan sistem kelas rawat inap standar Jaminan Kesehatan Nasional. Penerapan ini pemirsa berpeluang menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Legislator Nasdem dari daerah pemilihan Sumatera Selatan II itu mengungkapkan masyarakat dengan kewajiban tarif iuran semula saja masih banyak yang tidak aktif. Apalagi jika menaikkan iuran sebagai dampak penerapan sistem KRIS, maka akan menambah tunggakan iuran di masyarakat. Terkait dengan Menteri Kesehatan, yang pertama, untuk masalah KRIS, pelaksanaan KRIS, tadi disampaikan oleh Pak Menkes bahwa baru 50% yang divalidasi. Padahal 30 Juni 2025 sudah harus dilaksanakan. Sementara perbaikan tata kelola klaim rumah sakit saja belum diberesin. Ya kan? Belum diberesin, belum ada perbaikan di tata kelolanya. Yang ketiga, dengan adanya KRIS, pasti iurannya, ini kepada Menteri Kesehatan nih, pasti iurannya naik. Bagaimana Pak Menteri mempertanggungjawabkan ya ketidakmampuan publik untuk melakukan pembayaran ketika iuran ini naik. Iuran hari ini saja banyak sekali yang masih menunggak dan belum bisa bayar. Nah, kalau dinaikkan, saya yakin kas BPJS akan jebol. Kalau kas BPJS jebol, pasti nanti defisitnya akan makin besar lagi. Terus dari mana anggarannya? Ini Pak Menteri Kesehatan harus bertanggung jawab nih soal ini. Menkes perlu mempertimbangkan efek lain yang ditimbulkan dari penerapan sistem KRIS JKN yang berpotensi menggerus pendapatan BPJS Kesehatan. Jika iuran dinaikkan, ia khawatir kas BPJS akan jebol sehingga memperlebar defisitnya. Ia menyarankan Kementerian Kesehatan segera melakukan perbaikan tata kelola klaim rumah sakit agar akses pelayanan kesehatan dapat optimal dirasakan masyarakat, terutama merumuskan langkah-langkah terkait dengan tarif INA, CBGS, Indonesia Cash Based Group, sistem pengelompokan penyakit. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat bersama anggota DPRD Jakarta Hardianti Kenneth melakukan sidak ke pangkalan gas LPG di Jalan Budi Raya, Palmerah, Jakarta Barat untuk memastikan ketersediaan stok aman jelang Ramadan. Sidak dilakukan untuk melihat ketersediaan stok serta distribusi gas melon 3 kg yang sampai ke pengecer agar mudah didapat oleh masyarakat. Sempat kisru penyaluran gas LPG ke masyarakat membuat anggota DPRD Jakarta dari fraksi PDIP, Hardianto Kenneth, bersama Pemkot Jabar melakukan sidak ke pangkalan gas LPG di Jalan Budi Raya, Palmerah, Jakarta Barat. Sidak ini dilakukan untuk melihat langsung stok ketersediaan gas LPG 3 kg serta pendistribusian ke tingkat pengecer. Terpantau saat ini pasokan serta distribusi jelang Ramadan masih aman. Sementara terkait harga LPG 3 kg di kawasan Palmerah, saat ini harga dari pangkalan ke subpangkalan sebesar Rp16.000, kemudian turun ke pengecer menjadi Rp20.000. Namun pengawasan seperti pengecekan KTP belum maksimal dilakukan dari subpangkalan maupun pengecer yang tentunya akan mempengaruhi kuota penerimaan LPG bersubsidi di Jakarta, di mana kedepannya evaluasi penyaluran gas bersubsidi tersebut masih diupayakan. Ya, terima kasih banyak. Saya hari ini melakukan sidak terkait, kan sebelum kita tahu terkait gas LPG 3 kg ini ada kelangkaan ya. Ya, saya hanya ingin memastikan dalam memasuki bulan Ramadan ini jangan ada masalah lagi terkait kelangkaan BBM 3 kg ini. Itu aja sih. Iris ya, itu kita tunggu aja. Tadi kan sudah saya pastikan kepada UMKM, bahwasanya masih berproses ya. Kita tunggu aja. Kalau memang Kris itu saya rasa sangat bagus karena memang lebih tertib, lebih terintegrasi ya, jadi bisa meminimalisir para penimbun lah ya, orang nakal lah. Ya hari ini sih kita cek alhamdulillah aman, begituan aman. Ya mudah-mudahan jangan ada masalah lah, karena kita tahu sendiri kan gas ini kan kebutuhan pokok masyarakat ya. Bulan Ramadan, orang-orang para kawan-kawan umat Islam ini lagi beribadah, terus ada masalah gas langka nih. Saya rasa jangan sampai lah. Saya berharap jangan sampai. Hasil pengecekan Pak dari pangkalan ke subpangkalan berapa Pak harganya Pak? Dari pangkalan ya, dari pangkalan ke subpangkalan 15.000. Tadi saya ke pengecer, saya cek dia jual, ibu itu jual sekitar 20.000. Kalau untuk pendistribusiannya gimana Pak? Udah lancar belum Pak? Lancar, cuman tadi saya temukan bahwasannya mungkin dari pengecer ini masih belum paham ya. Yang kita harus ketahui, saya garis bawahi bahwasannya Jakarta ini kan punya kuota dari Pertamina. Jadi kuota ini jangan sampai berantakan. Jadi masih kadang-kadang pengecer ini nggak paham. Jadi saya pastikan kalau mau menjual kepada masyarakat diwajibkan harus mempunyai KTP Jakarta. Karena kalau yang beli KTP Bogor, KTP daerah-daerah lain itu akan membuat stok kita jadi berantakan, akan mengurangi stok Jakarta. Itu yang menjadi masalah kalau menurut saya gitu. KTP, kadang tadi saya cek belum, dia malah nggak minta KTP malah. Itu yang menjadi biang masalah menurut saya. Kedepannya harus tertib lah. Mungkin dari pihak pangkalan juga bisa memberikan edukasi juga kepada pengecer ya. Wajibkan kalau jual ke masyarakat harus punya KTP Jakarta. Karena Bogor punya kuota sendiri, Bekasi punya kuota sendiri. Jadi jangan membuat Jakarta ini jadi berkurang gitu loh kuotanya. Kita jaga itu aja sih. Pasti lebih tertib karena pasti ketahuan semua yang nimbun siapa segala macam pasti ketahuan karena udah kita pakai teknologi kan. Anggota DPRD juga menambahkan rencana penerapan pembayaran gas LPG 3 kg menggunakan QRIS mungkin bisa menjadi solusi agar subsidi tepat sasaran. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya memastikan ketersediaan stok gas LPG 3 kg dijamin hingga 3 bulan ke depan. Dan ia juga memastikan distribusi LPG 3 kg lancar hingga ke subpangkalan. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya memimpin tim Komisi 12 DPR RI melakukan sidak ke SPBE PT Sodikun dan juga subpangkalan Jakarta Barat pada Senin 10 Februari 2025. Bambang Patijaya memastikan ketersediaan stok gas LPG 3 kg aman hingga 3 bulan ke depan dan distribusi LPG 3 kg lancar hingga ke subpangkalan. Kita ingin memberi keyakinan kepada masyarakat, pasokan cukup. Jangan ada kepanikan bahwa memang kami juga mendapat laporan dan informasi dari Menteri SDM bahwa juga tadinya stok kita ini 3 bulan. Aman ini barang. Pola distribusi kita sudah rapikan. Jika kemarin
terjadi hal-hal yang mungkin insiden tertentu, saya melihat sudah ada upaya untuk perbaikan. Ya, itu kita anggap sudah clear, nggak ada masalah. Memang sebelumnya sempat ada insiden tertentu, namun Komisi 12 DPR sudah memastikan di sejumlah dapil anggota DPR semuanya sudah kembali normal. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa terkait dengan gas LPG 3 kg ini sempat banyak sekali kisru dan juga pro dan juga kontra terkait dengan adanya subpangkalan, apalagi kenaikan harga yang dimana tidak ada pengecer lagi. Tapi kita melihat dengan banyaknya keluhan dari masyarakat Indonesia, pemerintah langsung sigap untuk meluruskan hal tersebut, di mana nantinya ini gas LPG ini akan dipastikan aman dan juga bisa didistribusi oleh siapapun seperti itu. Dan pengecer juga bisa kembali untuk menjual gas LPG 3 kg. Ya, terkait dengan LPG 3 kg mendapat respon cepat dari kementerian maupun komisi, di mana memang langsung turun ke pengecer bagaimana stok di sana dengan harga yang juga dipantau. Betul. Apakah ada kenaikan sesuai atau dengan tidak. pusatnya seperti Karena memang itu kita ya. ketahui ada kenaikan tertentu di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita berharap bahwasanya memang LPG 3 kg ini tepat sasaran, jadi masyarakat kecil bisa mendapatkannya dengan mudah, pasti. Betul. Dan pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana di tengah gencatan senjata yang terjadi antara Israel dan Palestina di wilayah Gaza. Saat ini masyarakat di kota Gaza membuka kembali pasar guna memperbesar peluang perekonomian kawasan tersebut. Dan meskipun telah dibuka, para pedagang pasar mengeluhkan permintaan yang sedikit usai kenaikan harga barang yang meninggi. Masyarakat di kota Gaza kembali berjualan di pasar untuk meningkatkan perekonomian imbas dampak yang ditimbulkan oleh gencatan senjata Israel selama ini. Salah satu masyarakat yang berdagang mengungkapkan, permintaan masyarakat terhadap barang dagangan di pasar saat ini justru minim. Fenomena ini ditemukan para pedagang karena harga komoditas barang di pasar tersebut yang relatif tinggi, sehingga membuat daya beli masyarakat menurun. Perbedaan harga sebelum dan sesudah perang sangatlah signifikan baik dari pedagang maupun masyarakat. بس الخضرة أسعارها مرتفعة لسه جدا يعني مش كل الناس تقدر تشتريها يعني الكيلو اليوم 5 شيكل مثلا كيلو بندورة علينا جملة 5 شيكل بدنا نطلب فيه 6 و7 المستهلك ما بيقدر يشتريها يعني بقول لك مثلا أنا الكيلو بقول له 6 شيكل بقول لي ليش ب5 طب أنا عليها ب5 كيف بدي أبيعه أنت فاهم كيف؟ فلسه الناس يعني مش قادرة تشتري شيء يعني فيش سيولة في البلد الناس تشتغلش الناس قاعدة. Hingga kini, dampak ekonomi dari konflik Israel dan Palestina masih terus membebani penduduk setempat dan masih mempertanyakan keselamatan meski gencatan senjata tengah diredam. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, perahu karet milik Basarnas terseret arus banjir saat menjalankan tugas kemanusiaan untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Perahu tersebut pemirsa terbalik dan terseret arus banjir ketika berusaha menjangkau seorang warga bernama Haji Dale di Desa Pucak, Kecamatan Tompo Bulu. Sebuah insiden terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada hari Selasa 11 Februari 2025, sekitar pukul 15.30 WITA. Perahu karet milik Basarnas mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas kemanusiaan untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Perahu tersebut terbalik dan terseret arus banjir ketika berusaha menjangkau seorang warga bernama Hak Dale di Desa Pucuk, Kecamatan Tompo Bulu.
Keberuntungan masih berpihak pada tim penyelamat. Meskipun perahu yang mereka gunakan terbalik akibat derasnya arus banjir, keempat personil Basarnas yang bertugas berhasil menyelamatkan diri. Petugas operasional Bendungan Leko Pancing Maros mengonfirmasi bahwa seluruh anggota tim dalam kondisi selamat setelah kejadian tersebut. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pendaki tektok atau tanpa menginap, Ahmad Rizky Cendi, mengalami hipotermia saat melakukan pendakian one day hiking di Gunung Sidora, Kabupaten Temanggung pada Selasa 11 Februari sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini dilaporkan oleh rekan korban ke posko pendakian Sindoro via Kledung, yakni Basecamp Grasindo Kledung, yang kemudian meneruskan informasi tersebut ke Pos Basarnas Wonosobo. Menanggapi laporan tersebut, tim SAR dari Pos Basarnas Wonosobo langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Bersama tim dari Grasindo, mereka segera menuju Pos 3 guna memberikan pertolongan. Kejadian ini pertama kali dilaporkan oleh rekannya ke Basecamp Grasindo Kledung pada pukul 17.50 waktu Indonesia bagian Barat, yang kemudian diteruskan ke Pos Basarnas Wonosobo. Kepala Kantor Basarnas Semarang, Budiono, mengatakan korban mulai mendaki sejak tengah malam pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun mengalami hipotermia saat perjalanan turun sekitar pukul 16.45 menit. Sesampainya di lokasi, korban segera ditangani dengan selimut sleeping bag untuk menjaga suhu tubuhnya, lalu dievakuasi menggunakan tandu. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil membawa korban turun dengan selamat pada pukul 20:30 dan membawanya ke Basecamp Grasindo. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan bus yang terjadi di kota Guatemala hingga kini Kementerian Publik Guatemala mengungkapkan 53 penumpang bus dinyatakan meninggal dunia. Dari pihak penyelamat terus mengevakuasi korban meninggal dunia dan mencari penumpang lainnya yang belum ditemukan. Petugas pemadam kebakaran setempat terus melakukan proses penyelamatan dan pencarian terhadap korban kecelakaan bus yang terjadi di Jembatan Belize, kota Guatemala, Senin lalu. Hingga kini Kementerian Publik Guatemala mengungkapkan 53 penumpang bus dinyatakan meninggal dunia, di mana 51 penumpang meninggal dunia di tempat kejadian, 2 lainnya meninggal dunia di rumah sakit. Petugas damkar kota Guatemala, Luis Quinn Anila, bersama timnya terus mencari korban lainnya yang tergabung ke dalam beberapa regu pemadam kebakaran sukarelawan. Nantinya korban yang ditemukan dalam keadaan kritis akan langsung tanggap dilarikan ke rumah sakit terdekat dan lokasi kejadian akan dilabeli garis kepolisian untuk proses penyelidikan. Pues en horas de la madrugada se registró un accidente colectivo en el cual se destacaron varias compañías de bomberos voluntarios. Al llegar al lugar pues se encuentran varias personas en el interior de un bus extraurbano en el cual se empieza la labor de búsqueda y localización de parte de la Escuadra B, que son los que llegan primero a la escena. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Banyak sekali kejadian ataupun peristiwa yang terjadi di luar sana. Saya dan juga pemirsa, kita sebagai umat manusia harus tetap berhati-hati dan juga waspada apabila kita mau berpergian, yang juga mengendarai ataupun yang memiliki kendaraan. Kita harus pastikan di mana kendaraan kita harus dalam keadaan yang prima. Apalagi ini kecelakaan bus Guatemala di mana 53 penumpang dinyatakan meninggal dunia. Banyak sekali ya, dan ini juga kita turut bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Mudah-mudahan bisa diberikan ketegaran yang seluas-luasnya. Dan kita mewaspadai untuk para pemilik kendaraan terus memperhatikan bagaimana kondisi dari kendaraan tersebut, di mana kita ketahui juga, Festi dan pemirsa, kalau kita boleh flashback, ini kejadian kecelakaan juga terjadi di Indonesia, yaitu di gerbang tol Ciawi 2 yang melibatkan truk pengangkut galon yang akhirnya menewaskan 8 orang dan 11 orang luka-luka. Kita berharap bahwasanya kasus kecelakaan ini tidak terulang kembali maupun di Indonesia maupun di luar sana. Dan pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari.
Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana memasuki hari ketiga operasi Keselamatan Jaya 2025 masih saja ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor saat melintas di ruas Jalan Dan Mogot Kalideres Jakarta Barat pada pagi kemarin. Dan bahkan salah satu pengendara sepeda motor yang takut dengan keberadaan polisi berusaha untuk menghindar dengan mengumpat di balik kendaraan truk. Satlantas Jakarta Barat Operasi Keselamatan Jaya 2025 hari ketiga. Di ruas tol Jalan Raya Daan Mogot Kalideres Jakarta Barat pagi tadi. Pengendara sepeda motor yang melanggar langsung dihentikan petugas lantaran penumpang yang dibonceng ini tidak mengenakan helm. Lain hal terlihat pada pengendara sepeda motor lainnya yang baru mengenakan helm ketika dihadang petugas. Tak hanya melakukan pelanggaran lalu lintas, tidak mengenakan helm saat berkendara. Para pengendara sepeda motor ini juga kedapatan berbonceng lebih dari satu. Dan pajak plat nomor polisi di sepeda motornya sudah mati. Ironisnya, meski sudah hari ketiga pelaksanaan Operasi Keselamatan Jaya 2025 digelar, namun para pelanggar lalu lintas ini mengaku belum mengetahuinya. Beri teguran. Kenapa diberi tegurannya? Gara-garanya apa? Saya nggak pakai helm, Pak. Nggak pakai helm. Mas tahu nggak sekarang udah dimulainya operasi keselamatan? Belum. Nah, baru hari ini, Pak. Ya, jadi ada sekarang udah mulai operasi keselamatan, wajib pakai helm pengendara. Ya, tapi dikasih surat tilang apa tidak? Tidak, ditegur aja. Meski sejumlah pengendara sepeda motor tersebut kedapatan melakukan pelanggaran lalu lintas, namun dalam Operasi Keselamatan Jaya 2025 saat ini, petugas hanya melakukan peneguran dan tak memberikan sanksi tilang. Hari ini yang tidak pakai helm itu ada 6, depan belakang nggak ada helm. Lanjut yang plat nomor nggak ada, tanpa surat-surat ada 2. Semua itu ditindak tilang atau diteguran? Kalau untuk helm yang tidak pakai helm, kita tegur untuk besok tidak mengulangi lagi. Untuk yang lawan arah, kalau memang terpaksa surat-suratnya nggak ada, kita suruh ambil surat-suratnya. Sementara Operasi Keselamatan Jaya 2025 tersebut, petugas juga menyasar sejumlah bus antar kota dan provinsi akap yang masih menggunakan klakson telolet di terminal bus Kalideres. Petugas pun meminta sang supir bus untuk mencopot dan melarang penggunaan klakson telolet saat berkendara. Operasi Keselamatan Jaya 2025 akan terus digelar hingga 23 Februari mendatang. Dan diharapkan masyarakat teredukasi untuk selalu mematuhi aturan saat berkendara di jalan. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Sudinhub Kecamatan Grogol Petamburan ini menggagalkan operasi parkir liar di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Razia ini pemirsa diwarnai kepanikan sejumlah pengendara. Satuan Pelaksana Perhubungan Satpelhub Kecamatan Grogol Petamburan melakukan patroli pelanggaran parkir liar di badan jalan dan trotoar Jalan Kiai Tapa Grogol Petamburan Jakarta Barat. Operasi ini diwarnai kepanikan pengemudi bajai dan sepeda motor menyelamatkan kendaraannya. Alhasil, puluhan sepeda motor terjaring operasi cabut pentil pada hari ini. Grogol Petamburan lihat rutin penertiban kendaraan yang berparkir di trotoar. Untuk hasil hari ini sebanyak 46 kendaraan roda 2. Titiknya di Jalan Kiai Tapa, sepanjang Jalan Kiai Tapa. Ya, selanjutnya kami juga melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan parkir di sepanjang jalan atau di trotoar. Operasi ini rutin digelar demi menjaga kelancaran arus lalu lintas tanpa gangguan kendaraan yang parkir di sembarang tempat. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara resmi mengumumkan tanggal pasti awal puasa bagi umat muslim di tanah air pada 1 Maret mendatang. Putusan ini pemirsa ditetapkan melalui maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah usai menentukan hasil hisab Ramadan Syawal dan Zulhijjah 1446 Hijriah berdasarkan kriteria hisab hakiki wujudul hilal. Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Sayuti melalui keterangan resminya
menetapkan tanggal 1 Maret mendatang adalah 1 Syawal 1446 Hijriah, yakni awal puasa bagi umat muslim di tanah air. Penetapan ini resmi disampaikan melalui serangkaian putusan hasil hisab Ramadan Syawal dan Zulhijjah oleh pimpinan Muhammadiyah. Adapun dalam keterangan resminya, Sayuti juga turut menyampaikan bahwa Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1446 Hijriah akan jatuh pada tanggal 31 Maret 2025 mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Sayuti juga menuturkan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada Rabu 28 Mei 2025. Kemudian Hari Arafah pada Kamis 5 Juni 2025 dan nantinya akan merayakan Lebaran Idul Adha pada 6 Juni 2025. Berdasarkan hasil hisab tersebut, maka pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pahing 1 Maret 2025. 1 Syawal 1446 jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025. 1 Zulhijjah 1446 jatuh pada hari Rabu Kliwon 28 Mei 2025. Yang keempat, hari Arafah 9 Dzulhijjah 1446 jatuh hari Kamis Pon 5 Juni 2025 Masehi. Dan yang terakhir, Idul Adha 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada hari Jumat Wage 6 Juni 2025 Masehi. Usai putusan dari Muhammadiyah resmi dirilis, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama juga akan turut menetapkan awal bulan puasa bagi umat muslim tanah air pada akhir bulan ini. Dari Jakarta, Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menghadiri Festival Cap Gome Singkawang 2025 di kantor Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Kehadiran Gibran dalam acara tersebut salah satunya sebagai upaya mewujudkan misi Astacita ke-8, yaitu harmoni lingkungan, budaya, dan toleransi beragama. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sambutan hangat dari masyarakat Singkawang saat menghadiri Festival Cap Gome Singkawang 2025 di kota dengan julukan 1000 Kelenteng dan Kota Toleransi. Kunjungan tersebut sekaligus mengawali rangkaian agenda kerja Wapres Gibran di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung keberagaman budaya dan memperkuat persatuan bangsa. Gibran menilai, Festival Cap Gome di Singkawang ini tidak hanya menjadi peristiwa budaya, tetapi juga momentum untuk mempererat persatuan. Ia juga berharap festival ini dapat meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian lokal selaras dengan misi Astacita yang berfokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, peringatan Cap Gome di Jakarta yang digelar oleh Perhimpunan Indonesia Tionghoa di Petak 6 Pecinan Glodok, Jakarta Barat berlangsung meriah. PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menurutkan bahwa pentingnya kebersamaan dan toleransi dalam menjaga persatuan di Indonesia. Festival Cap Gome tahun ini kembali digelar dengan semarak di kawasan Petak 6 Pecinan Glodok, Jakarta Barat. Ribuan masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan agama turut meramaikan acara yang diisi dengan atraksi barongsai, tari tradisional, hingga bazar kuliner. Acara Cap Gome juga turut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno, Gubernur Jakarta periode 2017 hingga 2022 Anies Baswedan, Gubernur Jakarta periode 2007 hingga 2012 Fauzi Bowo dan Mahfud MD. Dalam sambutannya, PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menegaskan bahwa Festival Cap Gome bukan hanya perayaan budaya, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman Jakarta. Seperti yang tadi saya sampaikan, Jakarta pastinya bisa menjadi rumah bagi beragam etnis dan agama, kepercayaan serta budaya yang hidup berdampingan. Penyelenggaraan Festival Cap Gome menjadi wujud nyata dari akulturasi budaya yang mampu menciptakan harmoni serta persatuan dan kebersamaan dalam keberagaman. Jadi salah satu akulturasi budaya Tionghoa dan Indonesia yang lekat dalam perayaan Cap Gome adalah kuliner lontong Cap Gome. Hidangan ini mencerminkan indahnya perpaduan budaya Tionghoa
dengan kekayaan kuliner Nusantara, seperti halnya lampion yang melambangkan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Semangkuk lontong Cap Gome mampu menyimpan makna dan harapan atas keberuntungan, panjang umur, kesejahteraan, serta kekayaan. Teguh berharap agar semangat toleransi dan gotong royong yang terjalin antar umat beragama terus menjadi pegangan bagi seluruh masyarakat Jakarta untuk membangun kota yang lebih maju, damai, dan sejahtera. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Aldi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Festival Cap Gome 2025 di Jakarta tak hanya meriah tetapi juga penuh makna, yakni menjadi ajang penguatan nilai-nilai toleransi dan juga gotong royong. Dan Ketua Panitia Penyelenggara Anwar Budiman menekankan pentingnya melanjutkan semangat persatuan dan toleransi untuk masa depan Jakarta yang lebih maju. Ketua Panitia Penyelenggara Festival Cap Gome, Anwar Budiman menyampaikan agar semangat kebersamaan dan toleransi yang sudah terjalin terus berlanjut di masa mendatang. Anwar menegaskan bahwa persatuan dalam keberagaman harus senantiasa dijaga sehingga festival ini tidak hanya menjadi perayaan budaya tetapi juga ajang toleransi antar umat beragama. Lebih lanjut, Anwar berharap gubernur yang akan memimpin Jakarta 5 tahun ke depan dapat melanjutkan dan memperkuat nilai-nilai persatuan yang telah terbangun. Harapan untuk gubernur selanjutnya tentunya apa yang sudah seperti yang selalu dikatakan oleh Pak Pramono ya, apa yang sudah baik dilanjutkan. Nah, supaya bisa dilanjutkan lah, supaya persatuan dalam keberagaman itu tetap terjaga, kemeriahan dalam kesetaraan itu bisa selalu menjadi inspirasi kita. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Aldi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kirap barongsai dan juga liong menutup perayaan Imlek di kota Solo, Jawa Tengah di akhir perayaan Cap Gome ini. Barongsai dan liong berkeliling ke sudut-sudut pertokoan untuk mencari angpau. Dan kirap barongsai dan liong ini dipercaya dapat mengusir aura negatif di sepanjang jalan yang dilalui. Atraksi barongsai dan liong ini dimulai dari Kelenteng Pu An Kiong di kawasan Choyudan, Kota Solo. Kirap barongsai dan juga liong ini berkeliling ke toko-toko di sepanjang kawasan Choyudan. Sebagian pemilik toko sengaja menggantung angpau untuk diambil barongsai dan juga liong. Tetapi ada juga pemilik toko yang sengaja menunggu kedatangan barongsai dan liong untuk memberikan angpau secara langsung. Dengan memberi angpau, warga berharap dapat mendapatkan berkah di perayaan Cap Gome ini. Ya, harapan nih selamat semuanya. Bisa dapat rezeki kita orang gitu ya. Kalau untuk tahun depan nanti ketemu lagi. Setiap Cap Gome memberikan angpau. Udah kasih angpau ya dikit-dikit. Tujuannya apa? Tujuannya apa, Bu? Memberikan angpau. Tujuannya memberikan angpau ini apa? Kasih angpau ya biar sehat. Ya banyak rezeki semuanya. Kirap barongsai dan juga liong ini selalu digelar di perayaan Cap Gome yang merupakan rangkaian penutup Imlek. Ada kepercayaan bahwa jalanan yang dilalui kirap barongsai dan liong akan dijauhkan dari aura negatif. Menjadi budaya, menjadi tradisi setiap tanggal 15 bulan 1 Imlek yang dikenal dengan nama Cap Gome. Itu pasti ada kegiatan kirap, liong, dan barongsai. Dalam tanda kutip, menurut kepercayaan orang-orang kuno, kirap itu akan memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan, memberikan keselamatan bagi masyarakat yang nonton di jalan-jalan yang dilewati. Tetapi bagi kami, ini memberikan hiburan kepada masyarakat. Mereka nggak usah nonton ke mall, nggak usah nonton ke mana-mana, barongsai dan liongnya lewat sendiri. Nah, maka sejak tahun 2004 kalau nggak salah, setiap akhir dari Imlek Cap Gome pasti kami keliling. Atraksi barongsai dan liong ini selalu ditunggu-tunggu oleh warga Solo. Tidak hanya etnis Tionghoa, seluruh warga Solo juga ikut larut dalam kegembiraan perayaan Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Ya, Seli dan juga pemirsa, terkait dengan perayaan Tahun Baru Imlek Kongzili ini juga telah ditutup dengan Festival Cap Gomeh 2025, di mana festival ini dimeriahkan ataupun banyak sekali masyarakat Indonesia, khususnya adalah masyarakat Tionghoa yang cukup antusias melaksanakan festival ini, di mana di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa Tengah ataupun di Solo, tapi juga di Jakarta seperti itu, penutupan dari Tahun Baru Imlek juga telah dilaksanakan. Gibran Rakabuming Raka juga sempat hadir di acara tersebut, ya ikut memeriahkan juga, yang mana banyak sekali pertokohan-pertokohan ini menyiapkan angpau untuk memberikan kepada barongsai. Ini adalah salah satu bentuk untuk nilai-nilai toleransi. Dan kalau berbicara dengan angpau, Festi, tidak hanya barongsai dan liong saja, mungkin kita juga ingin sekali ya mendapatkan angpau, dan dari memang kita kecipratan angpaunya ya. Kita berharap dari perayaan Imlek di tahun ini mendapatkan berkah yang baik untuk masyarakat Tionghoa, di mana memang seperti asta cita dari Presiden Prabowo Subianto untuk selalu mengharmonisasikan segala budaya, suku dan lingkungan, agama dan budaya. seperti itu. Amin. Mudah-mudahan kita tetap jaya, tetap merah merona, tetap berani, dan juga harmonisasi budaya ini bisa terus tercapai di Indonesia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Seli Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Simple TV, News, Sport, Entertainment.